Dari aku kebaikan sesama makhluk hidup, kayak aku sering banget bawa makanan kucing buat dibawa kalau misalnya lagi di Indomaret gitu kan. Itu gimana gitu, ini yang terang-terangan ya, kalau yang sembunyi itu kebaikannya tahu-tahu aja kayak ya kalau melihat kucing lagi nyari makan di tempat sampah kan kasihan, jadi buat jaga-jaga bawa makanan kucing biar seenggaknya membantu lah dia hari itu kucingnya makan ya. Mungkin itu aja kebaikan yang bisa dilakuin yang simple. Misalkan punya teman, kita tuh harus saling membantu. Dia lagi ada kesusahan atau lagi ada masalah dalam keluarganya, kita harus siap jadi teman ceritanya. Kalau misalkan ada teman yang kelihatannya kalau lagi main sama kita tuh murung, sedih, coba kita coba buat peka, terus tanyain kamu kenapa, boleh cerita sama aku gitu. Jadi kayak di dalam berteman biasanya tuh kan ada pastinya ya masalah-masalah, jadi kita nggak tahu, jadi kita harus nanya. Jadi kalau kita nggak nanya, dianya kadang misalnya mukanya lagi cuek jutek kayak gitu, kayak lagi banyak masalah, tapi kita pasti mikirnya kayak dia pasti marah sama aku atau lagi kenapa. Jadi kita kayak harus peka lah, harus jadi temen tuh harus peka aja, nanyain kamu kenapa. Jadi nanti kita bisa saling sharing cerita satu sama lain, bisa saling terbuka. Kalau bisa kita bisa, kalau bisa disebut bisa jadi rumah buat dia. Siapa tahu rumah dia emang dia nggak punya rumah, bukan dalam bentuk bangunan ya, kayak dia nggak punya teman cerita, dia nggak di dalam rumahnya, dia nggak bisa dapat kasih sayang penuh dari orang tuanya. Kita harus jadi teman, harus bisa jadi apa ya, rumah dia deh. Jadi kita jadi teman cerita, buat tempat cerita dia, keluh kesah dia. Jadi kita gitu deh, kita jadi teman, pokoknya bisa saling sharing cerita aja. Dalam untuk berbuat kebaikan. Caranya itu ada 4. Itu yang pertama, selalu memaksakan diri agar terbiasa dalam berbuat kebaikan sejak usia dini. Nah, yang kedua itu adalah belajar memahami ilmu agama. Nah, yang ketiga itu adalah berteman dengan orang-orang yang berjiwa fastabiqul khairat. Apa itu fastabiqul khairat? Itu adalah orang-orang yang sedang berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Nah, Dapatkan disulihat fastabiqul khairat yang terbagi menjadi 2. Ada muamalah, ada dalam membaca dan mempelajari artinya ada yang berarti maka berlomba-lombalah hanya kepada Allah kamu kembali. Maksudnya itu gimana? Maksudnya itu gini, kita tuh diciptakan untuk bersujud kepada yang maha kuasa dan harus berbuat kebaikan dan berlomba-lomba. Jangan malu berbuat baik mah. Udah, walaupun hanya sedikit ngasih duit ke orang, gope 2.000 nggak apa-apa, itu kebaikan. Karena kita akan diberi kebaikan sama yang maha kuasa. Apalagi dikasih bonus lah, dikasih berlipat-lipat ganda. Kita kan nggak tahu pahalanya berapa, dosa kita berapa. Yang penting kan kita diciptakan untuk bersujud kepada yang maha kuasa. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang isi kandungan dari Quran Surah Al-Maidah ayat 48. Menurut Imam Ibnu Katsir, yang pertama itu bahwa Al-Quran merupakan isinya yang mutlak dan tidak ada sedikit pun keraguan di dalamnya. Yang kedua, bahwa Al-Quran membenarkan kitab-kitab sebelumnya seperti kitab Zabur, Taurat, dan Injil. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia agar menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup mereka. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Putri Setiani Nurul, saya dari kelas 10-7. Di sini saya akan menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang mahfuzat, tentang kejujuran. Man qala sidquhu qala sadiquhu. Barang siapa yang sedikit kejujuran atau kebaikannya, maka sedikit pula temannya. Perilaku jujur merupakan akhlak terpuji yang menjadi alur keimanan seseorang. Jika ada seseorang yang tidak berkata jujur atau berkata tidak benar, maka bisa dibilang sebagai orang yang lemah imannya.
dalam beberapa hadis juga dikatakan bahwa kejujuran itu dapat membawa kepada keselamatan, sedangkan berdusta dapat menjerumuskan ke dalam jurang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang pertama dan paling utama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan banyak-banyak karunia sehingga kita bisa berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Dirauna Nur Fajar dari kelas 10-7. Kali ini saya akan menyebutkan dan menjelaskan manfaat dari membaca Ratibul Al-Hadad. Manfaat membaca Ratibul Al-Hadad yang pertama, diberikan rezeki yang melimpah. Sebab zikir ini juga termasuk jenis yang dapat meningkatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, diberikan umur panjang. Manfaat membaca Ratibul Al-Hadad, diberikan umur panjang agar dapat memperbanyak berbuat amal kebaikan di dunia yang akan pahalanya dipetik di akhirat kelak. Yang ketiga, mendapatkan husnul khatimah, karena tidak ada satu orang pun yang mengetahui kapan akhir hidupnya. Selalu melakukan amal kebaikan yang diharapkan dapat mendatangkan pahala dan mendapatkan husnul khatimah. Yang keempat, dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu khasiat atau manfaat membaca Ratibul Al-Hadad adalah dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari segala bencana, baik itu di darat, udara, maupun laut, sehingga mendapatkan ketenangan dalam hidup. Yang kelima, hajatnya dikabulkan, karena salah satu manfaat membaca Ratibul Al-Hadad sangat dianjurkan bagi seseorang yang memiliki hajat atau keinginan. Dan yang terakhir adalah menyembuhkan dari segala penyakit hati. Jika dilakukan secara istiqomah, insya Allah akan terbebas dari segala penyakit hati. Mungkin segitu saja. Di sini saya akan menceritakan tentang kebaikan dan manfaatnya. Kalian pada tahu nggak sih cerita tentang seorang wanita pelacur yang memberi minum seorang anjing dan pada akhirnya dia masuk surga? Dari cerita tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa berbuat kebaikan sekecil apapun itu pasti akan dapat mendapatkan kebaikan lagi. Sekecil apapun itu, ingat ya teman-teman, kebaikan dibalas oleh kebaikan. Sekian dari saya. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai kompetisi dalam kebaikan. Berkompetisi dalam kebaikan berarti berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Dalam Al-Quran hal ini disebut fastabiqul khairat. Fastabiqul khairat bisa berupa ibadah, hablum minallah, dan muamalah hablum minannas. Lalu hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkompetisi dalam kebaikan, yang pertama, tidak keluar dari syariat Islam, tidak melenceng dari niatnya, harus ikhlas mengharapkan keriduan dari Allah dan tidak menunda dalam berbuat kebaikan. Lalu manfaat dari berkompetisi dalam kebaikan, yang pertama itu menjadikan waktu lebih bermanfaat karena melakukan hal-hal yang positif. Lalu energi yang dikeluarkan juga jadi lebih bermanfaat, menciptakan lingkungan yang istiqomah, lalu menciptakan juga lingkungan yang bermotivasi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mau ditolak ini nggak bisa itu ya susah. Itu nggak bakal itu atuh kulit paku nggak nempel. Ada juga iya tuh. Semua sadar bahwa musimnya itu berlomba. Ya, berlomba Agustusan, lomba kelas meeting, lomba antaranya berlomba. Tapi tujuan mereka berlomba itu untuk apa? Untuk mencapai satu, kemenangan. Ya, setiap manusia berjuang tak henti-hentinya untuk mencapai kemenangan yang harus didapatkan itu. Maka jika seseorang mampu menggapai kemenangan, maka jika manusia mampu menggapai kemenangan duniawi, maka kita seorang muslim, seorang yang beragama, seorang yang bertuhan juga harus mampu berjuang demi agama, demi iman kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sholatu wassalamu ala asrofil anbiya wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang pertama saya hormati Bapak Kamaludin SAG selaku guru PAI, dan yang saya hormati teman-teman sekalian. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kalian. Allah berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan janganlah kalian tolong menolong dalam keburukan. Nah, jadi dari sini kalian semua tahu kan kalau tolong menolong itu harus dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Apa aja sih contoh tolong menolong dalam kebaikan itu? Saya sebutin ya. Yang pertama, kita bisa hormat kepada orang tua. Kita juga bisa hormat kepada guru. Kita bisa menyayangi kucing, bisa memberi makan kucing, karena kucing itu adalah salah satu hewan yang paling dicintai oleh Rasulullah SAW. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu kepada kalian apa aja sih tolong menolong dalam keburukan itu. Ini nggak boleh ya teman-teman. Yang pertama adalah memberi jawaban ketika ulangan. Itu sangat tidak boleh ya teman-teman, apalagi kalau kerjasama dalam ulangan. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua sadar bahwa musimnya itu berlomba. Ya, berlomba Agustusan, lomba kelas meeting, lomba antaranya berlomba. Tapi tujuan mereka berlomba itu untuk apa? Untuk mencapai satu, kemenangan. Ya, setiap manusia berjuang tak henti-hentinya untuk mencapai kemenangan yang harus didapatkan itu. Maka jika seseorang mampu menggapai kemenangan, maka jika manusia mampu menggapai kemenangan duniawi, maka kita seorang muslim, seorang yang beragama, seorang yang bertuhan juga harus mampu berjuang demi agama, demi iman kita. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang suka berkata jujur? Bagus. Walaupun banyaknya. Saya di sini akan singkat saja. Bagusnya berkata jujur itu kita akan diberi kemudahan hidup kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah itu saja kesimpulan yang didapat. Jangan pacaran sih. Dah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
ngasih, tapi karena keadaan di lokasi itu sedang ramai, jadi saya tidak bisa. Terus kata guru saya, nanti doa aja, moga-moga saat kita perjalanan pulang, Bapak itu masih ada. Saya di situ berdoa, ya Allah, semoga Bapak itu masih ada. Sambil saya kasihan sama Bapak itu. Yang di situ yang minta sumbangan itu pada harus disiplin, karena itu dapat membuat kita disiplin dalam segala hal. Contohnya, disiplin dalam belajar. Kita sebagai pelajar itu harus disiplin. Tugas kita sebagai pelajar itu harus menaati peraturan yang telah dibuat oleh sekolah. Dan kedisiplinan dalam pekerjaan. Kenapa kita harus disiplin dalam bekerja? Karena memang sudah tahu tugas kita untuk disiplin dalam bekerja, datang tepat waktu, karena kita mempunyai tanggung jawab untuk menanggung pekerjaan tersebut. Sekian pidato dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu adalah orang yang gak niat sekolah. Yang kedua, barang siapa yang mengerjakan suatu amal yang tidak kami perintahkan, maka amal itu tertolak. Ya, adalah paling lihat orang-orang nakal gitu tuh. Kayak gitu tuh muka-mukanya tuh, nakal tuh. Yang mengerjakan amal-amal yang tidak diperintah ya kayak apalah, kayak ngerokok gitu kan, nggak diperintahkan kayak gitu kan. Mabok kayak gitu tuh enggak diperintahin tuh, kayak gitu tuh amalnya bakal tertolak. Yang ketiga, yang halal itu jelas dan yang haram itu jelas. ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أما بعد قال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. Di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman, jika kalian sedang merasa sedih atau kalian punya banyak masalah, salatlah dan berdoalah, mintalah pertolongan kepada Allah. Niscaya Allah akan menolong kalian, bukan malah main game. Terus selesaikan pada konsultasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang pertama saya hormati Bapak Kamaludin SAG selaku guru PAI, dan yang saya hormatin teman-teman sekalian. Berdirinya saya di sini akan menyampaikan sedikit ilmu yang insya Allah bermanfaat untuk kalian. Allah berfirman pada Quran surat Al-Maidah ayat 2 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan, yang artinya tolong menolonglah kalian dalam kebaikan dan janganlah kalian tolong menolong dalam keburukan. Nah, jadi dari sini kalian semua tahu kan kalau tolong menolong itu harus dalam kebaikan, bukan dalam keburukan. Apa aja sih contoh tolong menolong dalam kebaikan itu? Saya sebutin ya. Yang pertama,
Kita bisa hormat kepada orang tua. Kita juga bisa hormat kepada guru. Kita bisa menyayangi kucing, bisa memberi makan kucing karena kucing itu adalah salah satu hewan yang paling dicintai oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, selanjutnya saya akan memberitahu kepada kalian apa aja sih tolong menolong dalam keburukan itu. Ini nggak boleh ya teman-teman. Yang pertama adalah memberi jawaban ketika ulangan. Itu sangat tidak boleh ya teman-teman, apalagi kalau kerjasama dalam ulangan. Sekian pidato dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa anzal sebelum bertemu za itu adalah ifa. Anzalna itu adalah mata Ilaika kitabi baik kitaba bil haqqi musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallahu wa la tattabi ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq likullin ja'alna minkum syir'atan wa minhaja walau syaa Allahu laja'alakum ummatan wahidatan walakin liyabluwakum fima atakum fastabiqul khairat ilallahi marji'ukum jami'an fayunabbi'ukum bima kuntum fihi takhtalifun, yang artinya, dan kami telah menurunkan kitab Al-Quran kepada Muhammad dengan membawa kebenaran, yang membenarkan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya dan menjaganya. Maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang diturunkan Allah, dan janganlah engkau mengikuti keinginan mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk setiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Niscaya kamu akan dijadikannya satu umatnya saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu dengan karunia yang telah diberikannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah dalam berbuat kebaikan. Hanya kepada Allah kamu semua kembali, lalu diberitahukannya kepadamu tentang apa yang diperselisihkan. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pengertian kompetisi kebaikan. Kompetisi kebaikan adalah berlomba-lomba untuk senantiasa melakukan kebaikan. Berlomba-lomba dalam kebaikan dikenal dengan istilah fastabiqul khairat. Istilah ini diambil langsung dalam surah Al-Baqarah ayat 148. Contohnya, ketika teman kita membutuhkan bantuan kita, sebisa mungkin kita menolongnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayat 48 ini bercerita tentang kala itu di mana orang-orang Yahudi ingin menghilangkan dan menggantikan beberapa ayat dalam kitab Taurat sesuai dengan kebutuhan mereka, terutama ayat tentang hukuman bagi para pelaku zina. Tapi banyak orang juga dari umat yang mengikuti Rasulullah yang menentang hal tersebut. Sehingga diputuskanlah oleh orang-orang Yahudi bahwa mereka ingin memberikan materi yang saya sampaikan kali ini adalah pintu kesuksesan. Untuk menjadi sukses, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara menjadi sukses adalah baik kepada teman, bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta berbakti kepada kedua orang tua. Karena ridho Allah ada pada diri orang tua. Ya, sedikit materi yang bisa saya sampaikan. Kekurangannya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.